Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Malika Sabrina Khairinisa dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adat dan Humaniora, NIM 4012100007 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara MA. Baiklah, saya akan mereview dari 6 materi yang sudah didiskusikan di dalam kelas. Dari materi pertama, yaitu sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Nama artikel sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Nama penulis kelompok 1 R. Alfi Syaharin, Tiara Nurliza, Al-Masapira, Al-Malika Sabrina Khairinisa. Hipotesis penelitian, latar belakang. Ka'bah pada zaman kuno Makkah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman atau Arabia Selatan dan Syam dekat Lautan Tengah. Semangat dagang penduduk Makkah berkembang kabilah Arab tidaklah sukar untuk keluar ke negeri tetangganya seperti Syam, Hijrah, dan Yaman. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Makkah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menikah dengan penduduk Makkah suku Jurhum atau Yaman. Keturunan Nabi Ismail disebut Bani Ismail atau Ad-Daniyun. Permasalahan, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi, kota Makkah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abbasiyah yang memerintah di Yaman. Artikel kedua, hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Nama penulis Anissa Yena, Amelia Kartika, Sri Wahyuni, Muhammad Rizky Iqbal. Hipotesis penelitian, latar belakang, pengertian. Istilah peradaban atau civilization atau bahasa Inggris atau tamadun bahasa Melayu. Topik peradaban selalu relevan untuk diperbincangkan di sepanjang zaman. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Apapun yang kita lakukan dalam mengamalkan ajaran Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek. Analisis peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik atau pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengelolaan di bidang agraris dan maritim. Kesimpulan, peradaban Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam jenis apapun adalah penjelmaan atau manifestasi iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artikel ketiga, pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Nama penulis Halik Al-Fajri, Elvira Marcelita Navolia. Hipotesis penelitian, latar belakang, penjelasan. Bangsa Melayu, suku bangsa dan bahasa di Sumatera, Semenanjung, Malaya, dan berbagai daerah di Asia Tenggara, Selatan, Thailand, Malaysia Barat dan Timur, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Timur Aceh, pesisir timur Sumatera, Riau, Jambi, dan pesisir Palembang. Pengertian Melayu dikaitkan dengan bahasa, ras, dan etnik dan agama Islam. Asal nama Melayu. Pertama, catatan dinasti Tang Cina Moloyue, nama sebuah kerajaan di Sumatera pada tahun 644 atau 645 Masehi yang ditulis dalam aksara dan dialek Cina. Kedua, Ai Tsing, seorang pendeta Buddha pernah belajar bahasa Sanskrit di Sriwijaya atau Selivose selama 6 bulan. Beliau pernah singgah di Moloyue. Beliau mencatatkan perihal politik, ekonomi, dan adat istiadat Melayu. Kerajaan Melayu pertama dipercayai wujud di hulu Sungai Jambi atau Batanghari, berasaskan penemuan candi, patung, dan peralatan purba. Kesimpulan, Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang didominasikan oleh 4 ras utama, yaitu Negrito, Wedoid, Proto-Melayu, dan Deuteroid.
Kontrol Melayu. 4. Artikel teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Nama penulis Lenti Lailatul Husna dari Nadura Muhammad Rizky Farabi. Teori-teori masuknya Islam ke tanah Melayu. Pertama, teori Mekah mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal setelah beberapa puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. 2. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Snow Horgrondje. 3. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang dari Persia. 4. Teori Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. 5. Teori Turki menjelaskan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi Turki. Bukti atau berita dari dalam negeri dan luar negeri antara lain yaitu 1. Berita dari Arab, 2. Berita dari Eropa, 3. Berita dari Ibnu Battuta, 4. Berita dari seorang Muslim Tionghoa Mahwan, 5. Berita dari Hindia, 6. Sumber dalam negeri. Kesimpulan, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan pencerahan perkembangan bagi umat Islam. Islam ketika datang ke Indonesia memberikan berbagai perkembangan dan kemajuan. Datangnya Islam ke tanah Melayu dengan berbagai macam dan teori saluran Islamisasi sehingga membuat agama ini bisa berkembang baik dan proses penyebarannya yang damai sehingga mudah diterima dan memberikan perkembangan terhadap peradaban Melayu yang sebelumnya sudah ada. Artikel kelima, komunitas Muslim dan etis di kawasan Melayu. Nama penulis Neni Kaglina Lutfi Nuraili Aldi. Awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun bumi putra sendiri. Penyebaran yang dilakukan antara lain pernikahan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan perdagangan. Masuknya Islam di wilayah Melayu Melayu menurut beberapa ahli yaitu: pertama, Islam datang langsung dari Arab pada abad 7 Masehi. 2. Islam datang dari India bermazhab Syafi'i. 3. Islam datang dari Bengali pada abad ke-11 melalui kantong Phan Vietnam. Masuknya Islam Melayu di Vietnam. Masuknya Islam ke Vietnam pada abad 10 dan 11 Masehi oleh jamaah India, Persia, dan pedagang Arab. Umat Islam menganut dua mazhab, mazhab Sunni dan mazhab Bani. Umat Islam berbagi 3 kelompok. Yang pertama, Muslim Cham atau kelompok mayoritas. Kedua, umat yang berasal dari suku yang beragam. Ketiga, Muslim warga negara Vietnam asli. Kesimpulan, awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. 1. Masuknya Islam di wilayah Melayu. 2. Islam Melayu di Vietnam. 3. Islam Melayu di Brunei Darussalam. 4. Islam Melayu di Filipina. 5. Islam Melayu di Semenanjung Malai. 6. Datangnya Islam ke Indonesia. Awal mula terbentuknya entitas di kawasan Melayu. Artikel ke-6. Nama artikel: ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Nama penulis: Ratisa Rahmania, Dini Hariyati, Riza Yesi Amelia. Kiprah para ulama dan karyanya. 1. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain: 1. Syarab al-Ashikin. 2. Asrar al-Arifin. 3. Al-Muntahi. Kiprah para ulama dan karyanya. 2. Syamsuddin al-Sumatrani. Syamsuddin al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena berasal dari Pasai, sebagai penulis risalah tasawuf. Dia lebih produktif daripada pendahulunya. Itu banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. 3. Nuruddin Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir. Lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab. 4. Abdul Rauf Al-Singkili. Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir.
Ia lahir di Vansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Abdul Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Kesimpulan beberapa tokoh ulama telah memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam masa awal di Aceh dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mereka telah berjuang dan berkiprah dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam dan benar-benar mengajak masyarakat untuk melakukan syariat Islam dengan menyampaikan ajaran ortodoksi atau ajaran yang berpengaruhnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.